disebutkan as-shalah lugatan ad-du'a. Ya memang hakikatnya sholat itu adalah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kada sholat, kada ingat. Tapi tatkala kita sholat, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah memang hakikat sholat seperti itu. Untuk tujuannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa inna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'ul muzakarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al musannif al imam al habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al Maliki al Hasani radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila angal. Berkata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya at-targhibu fil khusyu' fi shalah wa fi itmami arkaniha wa tarhibu minal harakah wal iltifat fi shalah. Ini bab menjelaskan tentang anjuran fil khusyuk fi shalah, agar kita melaksanakan sholat itu khusyuk. Karena memang inti kita sholat, ibadah sholat itu adalah khusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat tapi kada khusyuk, maka amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan kunu biqabulil amal ahab minkum bil amal. Hendaklah kalian memprioritaskan bagaimana amal ibadah itu diterima daripada banyaknya beramal. Harusnya kita prioritaskan nang kayak apa amal ibadah kita ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita prioritaskan banyak amalnya. Fa innahu la yakil amal makbul. Karena tidak dikatakan ibadah itu sedikit kalau ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan kita itu tahu beramal aja ya, kalau ibadah ini tahu beribadah aja. Tapi kita itu kada perhatian dengan apakah amal ibadah yang kita lakukan ini diterima atau kada oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah suatu pola pikir yang salah. Nah, makanya dianjurkan di sini at-targhib fil khusyuk fi shalah. Sayugianya kita dianjurkan untuk khusyuk di dalam salat. Memang agimu shalah li zikri. Salat itu dilaksanakan, dilakukan, tujuannya adalah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu ya ingat. Kalau orang itu sholat tapi kada khusyuk, maka hakikatnya bukan sholat. Pertemuan yang telah lewat itu kita jelaskan bahwasanya orang yang sholat tapi kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang menghadiahkan bangkai yang busuk. Hadiah nih, sekali dibuka bangkai, hadiah bagus ya, kalau tapi amunnya di dalam hadiah tersebut
bangkai itu kada bagus. Nah begitu juga sholat tuh baik, tapi kalau di dalam sholat kita tidak ada khusyuk di dalamnya, maka itu adalah tercela, kada baik. Nah makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan kunu biqabulil amal aham minkum bil amal. Hendaklah kalian memperhatikan akan diterimanya amal daripada banyaknya beramal. Fa innahu la yakil amalun makbul, karena amal ibadah yang diterima itu tidak dikatakan sedikit. Biar sedikit tapi diterima lebih baik daripada banyak beramal tapi kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita di dalam sholat. Ya biar ibaratnya kita ini ibadah yang wajib-wajibnya aja. Yang sunah-sunah tuh kada tegawi seumpamanya, tapi yang wajib nih kita perhatikan nang kayak apa supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini lebih bagus. Tahsinul a'mal ahab ilallah min taktsiril a'mal. Itu sebahagian ulama ahli ma'rifat, beliau mengatakan di dalam kitab Idah Ulum Asrar Muqarrabin, tahsinul amal, memperbagus nang kayak apa amal ibadah nih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahab ilallah taala min taksiril amal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada memperbanyak amal. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk, surah Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, Allah juga yang menciptakan kehidupan. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian kemudian menciptakan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya melihat siapa di antara kita yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak. Paling banyak ya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat banyaknya amal ibadah yang kita lakukan, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang paling bagus, sholatnya yang paling bagus. Nah ini yang hebat, ya kah? Biar banyak seumpamanya 1000 rakaat semalaman sembahyang tahajud, nah, tapi ibaratnya koyok, kada ikhlas, riya, ujub, merasa dirinya yang paamal pa ibadah, kada diterima. Makanya ajar Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian adalah melihat siapa di antara kita yang paling bagus amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimulai dari sholat, ya kan? Karena sholat kita ini bagus, sholat kita ini beres, sholat kita ini sempurna, maka ibadah yang lain pun sempurna mengikut. Tapi kalau sholat kita berantakan, maka dapat dipastikan perkara-perkara yang lain maupun perkara akhirat, lebih-lebih lagi perkara dunia itu berantakan juga. Makanya jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu syai'in yuhasabu alaihil abad yaumal qiyamah as-shalah. Kaina yang pacang dilihat, yang pacang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali sebelum ibadah-ibadah yang lain nih, sholat dahulu. Kalau sholatnya bujur, selamat tam. Hanya ibadah yang lain dipandang, dihitung. Tapi kalau sholatnya kada bujur, nah maka dapat dipastikan amal ibadah yang lain kada bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya di sini Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau menganjurkan kepada kita agar kita itu khusyuk di dalam sholat. Jangan sholat itu kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi itmami arkaniha, dan dianjurkan juga untuk menyempurnakan rukun-rukun di dalam sholat. Nah, kan di dalam sholat tuh ada 17 rukunnya ya kalau. Nah itu jangan tak tinggal sebuting, jangan, atau kada sempurna, jangan. Itu bahaya kayaknya. Wa tarhibu minal harakah wal iltifat fi sholah, dan ancaman, larangan
daripada al-harakah, bergerak-gerak fi sholah, bergerak-gerak atau menoleh-noleh di dalam sholat. Tidak boleh juga bergerak-gerak ya kah di dalam sholat. Nah, lawan menoleh-noleh kada beranai kepalanya, nah kada boleh juga. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatim khashi'un. Mukmin yang seperti apa yang dimaksud yang beruntung? Mukmin yang di dalam sholatnya terdapat kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah orang yang beruntung. Artinya orang ini sholat tapi kada ingat ya kah, kada khusyuk, kada dikatakan orang beruntung lagi. Nah, makanya kita berusaha ya kan kayak apa supaya sholat kita ini khusyuk. Umur 40 50 belum lagi merasuki khusyuk di dalam sholat. Harusnya ya kalau kita itu sholat itu bukan hanya sekedar zahirnya aja, tapi batinnya ya juga. Kalau zahirnya aja, sholat tuh ada dua ya kan, ada surah zahir, ada surah batin. Sholat nih ada nampak secara zahir, ada sholat yang nampak secara batin. Nah, sholat secara zahir yang rukun yang 17. Adapun sholat secara batin, ingat dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang secara zahir itu kan diam ya kah, bacaan-bacaan Al-Fatihah ya kah, kemudian bacaan tahiyat, at-tahiyatul nih. Nah, ini adalah apa namanya yang nampak, yang zahir. Tapi ada juga sholat itu sholat yang batin. Apa sholat batin? Seperti khusyuk, kemudian hudurul qalb, ingatnya hati kepada Allah, kemudian ikhlas, kemudian merenungi dan meresapi makna-makna daripada bacaan yang ingin baca. Nah, kemudian pulang banyak ya kah, tasbih juga, tasbih nih itu salah satu yang batin juga, sholat secara batin. Kalau secara zahir nampak sudah, mau secara batin itu bang khusyuk ya kah, ingat hati lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas merenungi dan memahami bacaan-bacaan yang dibaca. Nah, ini namanya sholat secara batin. Kalau ini kita itu sholat zahirnya aja, nah ya kada diterima ya kah. Yang jar Imam Ghazali, masalul ladzi yuqimu suratus shalah adh-dhahirah wa yakful an haqiqataha al-batinah kama salil ladzi yuhdi li malikin azim wasifah mayitah la ruha fiha. Perumpamaan dari Imam Ghazali nih, orang yang cuma sholat secara zahir aja tapi yang batinnya kada sholat, kada ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kama salil ladzi yuhdi li malikin azim, seperti seseorang yang menghadiahi seorang raja sebuah hadiah, wasifah mayyitah la ruha fiha, bangkai yang busuk yang kada hidup, binatang yang kada hidup yang busuk. Nah, makanya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Orang yang beriman itu untung. Kapan orang beriman itu dikatakan beruntung? Alladzina hum fi sholatim khashi'un, tatkala dia mampu untuk khusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat. Kalau nih kita nih ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat, untung kita sudah, untung mana sudah. Apalagi ingat di luar sholat, di dalam sholat aja yang 5 waktu ini ingat kita kawa khusyuk, untung mana sudah. Memang ya kalau disebutkan as-sholah lugatan ad-du'a, ya memang hakikatnya sholat itu adalah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kada sholat, kada ingat, tapi tatkala kita sholat maka kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah memang hakikat sholat seperti itu. Untuk tujuannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah juga dijelaskan ya Allah. Kalau bisa kita itu dari awal takbir sampai akhir itu ingat lawan Tuhan, lawan Allah. Jangan sampai kita kada ingat. Sebab
Amal ibadah sholat kita yang kita lakukan itu tergantung seapa kita ingat. Seapa kita ingat. Sama net kita sholat, ingatnya sama net, misalnya sama net teman dapat pahala. Misalnya kada ingat sama sekali, ya kada dapat pahala sama sekali. Nah kemudian wa an Uqbata bin Amir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min ahad yatawaddo, tidaklah salah seorang daripada kalian berwudu. Maksudnya di sini tidaklah seorang muslim yang berwudu. Fayuhsinul wudu, kemudian berwudu dia memperbagus wudunya, artinya yang sunah-sunahnya digawinya. Kada sekadar wudu biasa aja lah, tapi yang sunah-sunahnya pun digawinya. Ya kan? Kayak membasuh tangan sebelum berwudu itu sunnah ya, kalau kayak bersiwak, kemudian berkumur-kumur itu sunnah. Ma min ahad yatawaddo, siapapun di antara kalian yang berwudu, fayuhsinul wudu, kemudian kalian perbagus wudu tersebut dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunahnya, sunah wudunya. Fayusolli rakaatain, kemudian dia bangkit dan sholat sebanyak 2 rakaat. Yuqbilu biqalbihi wa wajhi alaihima, sholatnya itu ingat lawan Allah, hatinya ingat lawan Allah, ya kah? Hatinya ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Artinya khusyuk nih. Illa wajabat lahul jannah, maka dapat dipastikan orang tersebut masuk ke dalam surga. Mun kita khusyuk nih, ya kah, berwudu, yang sunah-sunahnya dikerjakan. Nah, kemudian kita sholat, ya kah, surga pahalanya jar Nabi Muhammad, surga. Sebujurnya masuk surga nih nyaman ya, kalau ini masuk neraka tuh yang ngalih, yang mahal. Masuk surga nyaman, bagi yang tahu. Tapi yang kada tahu tuh ya ngalih jadinya. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Daud wa Nasai. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Nasai. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan dakhala al-masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis fi nahiyatil masjid. Ujar Abi Hurairah radhiyallahu an, pernah ada seseorang daripada sahabat Nabi masuk ke masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis fi nahiyatil masjid, sedangkan Nabi Muhammad duduk di pinggir masjid, di pojok masjid. Ada sahabat masuk masjid, kemudian sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di pojok masjid. Pas sholat, kemudian si sahabat tadi sholat. Tsumma jaa fasallama alaih, setelah dia selesai melaksanakan sholat, kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasallam alaih, dan mengucapkan salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jar Nabi Muhammad, alaika salam. Menjawab nih, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ikam bebulikin lagi, basagin ikam salat, ikam ni kada salat. Fasalla masih ya ini kada mangaras tah. Mun kita ya kali dipadahkan pianis salat pianis salah, coba diulang lagi, lalu jatuh kam kada bataguran semingguan bah nenejar baharat menyalahkan aku, padahal kan kanak aja baharat menyalahkan aku, semingguan kada bataguran aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat nih, melihat sidin, perhatikan sahabat sembahyang, tuntung sahabat di sembahyang datang lawan Nabi Muhammad mengucapkan salam. Jar Nabi Muhammad bebulikin lagi, ulangi sholat ikam tuh kada sholat. Summa jaa fasalam, nimbas melaksanakan sholat datang pulang lah Nabi Muhammad mengucap salam. Jar Nabi Muhammad, waalaikumsalam. Farji fasali fa innaka lam tusalli, bulik pulang ikam tuh kada sholat. Faqala fi tsaniyah aw fil lati taliha alimni ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga nangka itu jua, sehingga sahabat Nabi Muhammad SAW tersebut kabingungan dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajari panglawan ulun nang kaya pagarang sholat yang bujur. Ulun tadi sudah sholat 3 kali nah,
salah terus, yang bujur tuh nang kayak apa? Nah, kita harus nang kayak itu ya. Kalau mau menyalahkan orang tuh ini membujurakan, jangan menyalahkan orang. Orang tuh bujur kah salah aja, jurang kayak pang bujur, pokoknya salah. Dan yang karannya karas, ya kah? Kada belampu menyalahkan orang, hendak menyalahkan orang tuh belampu juga, ya kah? Mun orang tuh salah, katakan salah, tapi mun orang bujur jangan disalahkan. Di sini kan disebutakanlah siapa ngaran sahabatnya. Kada disebutakan kalaunya hadis nih ada yang kada bersambat ngaran, berarti itu hadis mubham, memang sengaja disamarkan namanya, ini sengaja. Kada tahu siapa ngaran sahabatnya melakukan ini, pokoknya nang kayak itu, sehingga sahabat ini ulang-ulang sholat beberapa kali, kemudian dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Muhammad, yang bujur tuh nang kayak apa, salah terus. Nah inilah ulama menafsirkan hadis ini. Ujar ulama, Nabi Muhammad itu tatkala sahabat itu masuk ke masjid, kemudian dia sholat, Nabi Muhammad itu memperhatikan, la hadza min dalikar rajul al musalli, diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Sekalinya apa? Yang pertama itu rukun sambahyangnya kada pas, mungkin kecapatan, atau rukunnya tuh kada pas, kurang, misalnya rukuknya seumpamanya kada talalu tunduk, atau tak tunduk benar, kan rukuk itu bila talalu tunduk salah juga, talalu batongak salah juga, bahkan kayak apa, rata. Mungkin Nabi Muhammad itu melihat ada rukun sembahyang yang belum sempurna lagi. Amun kan kita sembahyang tapi rukunnya belum sempurna, ya kada sah. Makanya ditagur oleh Nabi Muhammad, "Babulek ikam jadi Nabi Muhammad sembahyang pulang ikam." Rukuknya kada sempurna. Kebiasaan kita rajin ya kalau bilangnya balalakasan rajin. Balalakasan nih. Wah itu kada alahan pada kada sempurna lagi, ya kah? Kada kelihatan lagi tumaninahnya. Nah, bilang balalakasan. Nah, ini mau Nabi Muhammad melihat suruh ulang tuh bang, ulang aja Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad kita nih kada tahu benar ya. Falamma amarahu aidan bi ayyusalli walam ya'rif rajul ma'alaihi al-mustafa aqarra bi jahlihi fa'tadara inda fa'alimahu annabi at-tariqa al-misri fi ada'i shalah bi mura'ati arkaniha wa adi syurutiha. Kemudian setelah sahabat nih ulang-ulang ya kah salah terus nih sembahyangnya berulang-ulang, kemudian sahabat ini memarki Nabi Muhammad SAW, kemudian memohon kepada Rasulullah agar belajar lawan Nabi Muhammad, makanya ya kalau salah tuh wajar aja, salah tuh wajar aja, yang penting mau belajar, nah itu yang paling penting. Mun salah ada masalah, cuma kalau ini kita nih salah ya kalau jangan sampai kita tuh sarek tatkala ada orang menegur. Nah itu sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat yang di dalam kitab ini. Jadi limbah melihat nih sahabiah ini bahwasanya salat ini salah terus, lalu berucaplah Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ajari pangulung tentang salat. Nah, diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salatnya tuh kada khusyuk tadi. Nah, ya kah? Kemudian salatnya itu kada ingat lawan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya diulang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faqala idza qumta, Nabi Muhammad yang melajari sahabatnya. Faqala idza qumta, apabila engkau melaksanakan ila salat fa'asbigil wudu. Yang pertama jar Nabi Muhammad memandiri pembantu sidin nih. Amun ikam hendak salat maka bagus sampurnakan di dalam wudu. Karena kan al wudu miftahu shalah. Wudu itu adalah kuncinya salat. Kalaunya orang salat wajib wudu, kalaunya kada wudu, nah kada sah salatnya. Makanya jar Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya yang tadi, Yasidin yang pertama bujur baudu, sampurna baudu. Kemudian suma istiqbalul kiblah makabbir.
Yang kedua adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Pakabir baru bertakbir. Jangan ibaratnya belum lagi mampas lagi bahu nih ke kiblat sudah mangkat takbir sidin. Mampas sajadah sambil bangun salajurnya mangkat takbir. Jangan. Luruskan dulu dada nina, arah ke kiblat, hanya bertakbir. Summa qara ma tayassar ma'aka minal Qur'an. Setelah bertakbir, ya kah? Jar Nabi Muhammad, bacalah Al-Quran yang mudah, ya kayak yang pendek-pendek, yang mudah, yang nyaman dibaca, yang hafal dibaca, baca. Kemudian sumarka hatta tatmain, limbah gitu jar Nabi Muhammad ruku lagi. Ruku neto jangan sampai jar Nabi Muhammad bergerak-gerak. Nah, sandu, ya kah? Ruku tuh tenang, jangan bergerak-gerak, stop. Tumak ninah lah bahasa kitanya. Hatta tatma'inna raki'an. Sumarfa hatta tastawiya ghaliban. Sumarfa hatta tastawiya qa'iman. Kemudian bangkit daripada ruku, i'tidal nih. I'tidal itu harus lurus pulang, jangan bungkuk jasidin. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Bangkit daripada sujud, tapi disertai dengan tumakninah, jangan baca capatan. Sumaf al-dalika fi sholatihi kuliha. Nah, ini dilakukan di setiap sholat yang kita laksanakan. Dilakukan. Wa fi riwayatin sumarfa hatta tastawiya qa'iman, yakni minas sajadah ats-tsaniyah. Di dalam riwayat yang lain, bangkitlah engkau sampai badan kalian lurus, bangkit. Bas tuntung sujud tadi ya, kalau bangkit sampai lurus pulang. Jangan bongkok jasidin. Tapi mau ajal bongkok sudah dak kawa lagi ya kalau. Ulun guru aja kada kawa di kojor-kojorakan pinggang sakit ya kada kawa lain babnya pulang ya kalau. Rawahul Bukhari wa Muslim, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anil Ahwas an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al Ahwas daripada Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalullah muqbilan alal abad fi sholatih. Ujar Nabi Muhammad, senantiasa Allah Subhanahu wa taala itu menghadap, memperhatikan kepada seorang hamba selama seorang hamba itu di dalam sholatnya, malam yaltafit, kada menoleh ke sana kemari. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala itu merhatiin kita nih sholat ya Allah, hati kita nih kasajadah kada ke tempat lain, Allah Ta'ala itu melihatin, memperhatikan mana. Namun tatkala kita itu mengalihkan pandangan kita, di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala kadang memperhatikan kita. La yazalullah muqbilan alal abad fi sholatih. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan seorang hamba di dalam sholatnya selama malam yaltafit, selama dia kada tolah-toleh di dalam sholat. Amun kita nih sholat ya Allah, tapi ya menolak kesana kemari. Nah, itu kada dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kada diterima nih. Kada diterima. Itu pernahlah Hudzaifah bin Al-Yamani, Hudzaifah Al-Yamani itu beliau pernah mengatakan, annahu ra'a rajulan yusolli wala yatim wa ruku'uha wala sujuduha. Ada seseorang yang sholat tapi kada sampurna rukuknya, sujudnya kada sampurna, rukuknya kada sampurna. Lau mitta ala hada lam mitta ala ghairil fitnah, ala ghairil fitrah. Ujar si
Imam Hudzaifah al-Yamani teh seandainya nih sholat maka itu aja sampai ke tuha matinya itu kada baik kam. Nah, makanya jangan sampai kita itu sholat ya kah kada ada peningkatan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada tingkatan ya kan, meningkat terus. Semakin bertambah umur, semakin bertambah juga khusyukan kita di dalam sholat. Nya sholat itu bahan timbangan ya Allah, timbangan. Ujar Nabi Muhammad ujar Salman Al-Farisi atau ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalah mikyal. Salat itu adalah timbangan, tolak ukur, barometer seseorang. Ya kan? Mikyal. As-shalah mikyal. Faman wafa wufilahu. Kalau ini kita menyempurnakan salat, maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Wa man tawfifa faqad alimtum ma qala Allah taala fil mutaffifin. Tapi yang mau kita tuh salat itu curang, entah itu rukunnya kurang ya kak ada sempurna nih. Nah maka faqad alimtum ma qala Allah taala fil mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala ini memberikan ibaratnya teguran keras kepada orang yang sholat tapi kada ingat lawan Allah, kada sempurna sholatnya. Nah, jadi ujar Nabi Muhammad, as-shalah mikyal. Sholat itu adalah timbangan atau tolak ukur kita sebagai mukmin. Faman waffa ufilahu. Kalau ini kita sempurna mengerjakan, sempurna juga pahala yang didapatkan. Wa man taffifa faqad alimtum ma qala Allahu ta'ala fil mutaffifin. Tapi kalau ini kita curang di dalam salat kada ingat, kada khusyuk. Nah, maka tahu aja tuh bagaimana siksaannya ujar sidin bagaimana siksaannya Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur bagi orang yang berkhianat lawan sidin. Kemudian faida sarafa wajhahu in sarafa anhu. Apabila dia memalingkan wajahnya in sarafa anhu, maka Allah Subhanahu wa taala berpaling juga lawan inya. Jadi tatkala kita menolehkan atau memalingkan wajah kita tatkala kita sholat, makanya dilarang ya kah kita itu sholat itu ya tolah-toleh deh, dilarang. Tolah-toleh kada boleh. Ya walaupun di dalam hukum fikihnya hukumnya makruh ya kalau makruhnya kada dapang hukum fikih itu kada boleh. Hukum fikih itu 5 ya kalau wajib, haram, sunnah, makruh, mubah kada boleh kada ada. Apa hukumnya jar? Salat tapi tolah-toleh nah atau malik kasana kemari hukumnya makruh. Tapi pang walaupun makruh tapi kada baik dampaknya. Ini ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalullahu muqbilan alal abad fi salatih. Selama seorang hamba ini dia khusyuk di dalam salat. Artinya malam yaltafit kada tolah-toleh ya kah? Kada tapula, kada saret, kada menyeret ke sana kemari. Maka muqbilan alal abad fi salatih. Allah Subhanahu wa taala akan memandang dan melihat dan menerima salat tersebut. Tapi kalau nya insarafa ya kah? Kada ingat lagi lawan Allah Subhanahu wa taala dalam salat tapi kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, maka insarafa. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kada ingat lawan hamba tersebut. Nah, jadi intinya di sini Al-Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki beliau mengajarkan kepada kita untuk agar kita itu khusyuk di dalam salat. Ya kah? Khusyuk di dalam salat. Kalau kita nih di dalam salat kada khusyuk, nah ini bahaya. Ya kah? Ini bahaya. Salat kada khusyuk bahaya. Itu pernah pianlah Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an ketika di tengah malam lalu kampung ini kebakaran. Ya kebakaran. Sedangkan Imam Ali Zainal Abidin Al-Imam As-Sajjad itu sembahyang di tengah malamnya. Kuriak-kuriak kayaknya masyarakat setempat, wahai imam keluar api ganal benar, pian bakal hangit dipanggang api di dalam situ, baapi sembahyang baapi. Soalnya Imam Ali
Zainul Abidin lagi asik-asiknya ini di dalam sholat membaca ayat yang mengisahkan tentang neraka. Sehingga Imam Ali Zainal Abidin ini cuma merasakan panasnya api neraka akhirat daripada panasnya api neraka dunia. Itu disebutkan laisa lil mar'i min sholati illa ma aqal minha. Seseorang amal ibadahnya atau sholatnya tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali seapa ini ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kalau guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz itu beliau mengajarkan kepada kita agar kita itu sholatnya khusyuk, sholat itu ingat taruh selawan Allah Subhanahu wa taala. Maka jar Habib Umar, hendaklah engkau rasa-rasa sholat yang bakal engkau kerjakan ini adalah sholat terakhir di kehidupan engkau. Kita amun diberikan kesempatan ya kalau ikam sekali lagi kau sembahyang, imbas sekali sembahyang nih langsung meninggal, oh behimat tuh bang, memperbagus sholat nih khusyuk, ya kan? Nah, bagus kita setiap amal ibadah itu ya seolah-olah ini ibadah yang terakhir yang aku lakukan. La taqrabu shalah wa antum sukaro. Jangan sampai kalian sholat tapi kalian kada ingat lawan Allah. Hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Jangan sampai kita sholat kita kada ingat, jangan sampai. Nah, kemudian at-targhibu fi shafil awal wa fi taswiyatu sufuf wa wasliha wa saddil farah wa saddil furuj wa tarhibu min raf'il basar ila sama' halah shalah. Ini anjuran di dalam berlomba-lomba untuk mengerjakan sholat di saf pertama dan meratakan saf dan menyambung saf dan mengisi yang kosong di dalam saf, dan dan larangan bagi orang yang mengangkat bola matanya ke atas langit. Artinya dalam sholat nih dilarang kita cangkang ke atas langitnya, dilarang. Ya kayak ini sholat itu dianjurkan masih sunnah ya, kalau sunnah kita itu cangang di pasujudan. Tapi kalau kita di hadapan Ka'bah, nah sunnahnya cangang di depan Ka'bah kada ke pasujudan kada. Nah selain itu kada boleh. Ya kan, selain di depan Ka'bah nih, tetap kita itu sholat itu cangangnya di pasujudan. Kalau kita cangang selain pasujudan, maka sholat kita itu makruh hukumnya. Makruh. Itu deh kada bakal dipandang dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan, yang kita laksanakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala ma nawabi salafuna salihun ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wa hidak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.